Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan komitmen anti korupsi jika terpilih di Pilpres 2024. Salah satunya soal standar etika tinggi harus dikembalikan ke KPK. Anies bercerita, KPK dulu mempunyai standar tinggi soal etika para pegawai KPK. Ia kemudian mencontohkan para pegawai KPK dulu tidak mau asal ikut makan saat diundang ke suatu tempat. Menurut dia, pegawai KPK dulu hanya makan menggunakan dana yang diberikan institusi KPK demi menjaga integritasnya. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK. Sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Selain itu, Anies berkomitmen memperbaiki proses rekrutmen di KPK. Anies menginginkan agar pegawai KPK diisi oleh orang-orang yang sadar memiliki tugas untuk memberantas korupsi, bukan yang sekedar sedang mencari pekerjaan. Sebab menurut dia, pegawai yang bergabung ke KPK karena sekedar mencari pekerjaan dan sadar akan pemberantasan korupsi memiliki mental yang berbeda. Oleh karena itu, ia pun mendorong adanya perubahan dalam proses rekrutmen di KPK. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Sejumlah lembaga survei menyebutkan tingkat kepercayaan KPK pada tahun 2023 terpuruk dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Lembaga Survei Indonesia pada 3-9 Agustus 2023 misalnya. Mereka menempatkan KPK ke posisi 7 dari 10 lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi di Indonesia. Kemudian survei indikator politik Indonesia pada 20 hingga 24 Juni 2023. Mereka menyebut tren kepercayaan publik terhadap KPK mengalami penurunan drastis yang hanya 73,5%. Padahal tren tingkat kepercayaan terhadap KPK pada tahun-tahun sebelumnya hingga 2019 selalu menembus di atas 80%. Anjloknya tingkat kepercayaan KPK ini dinilai terjadi karena sejumlah persoalan internal yang melanda lembaga anti rasuah tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari pungli di rutan KPK, pegawai administrasi KPK yang ketahuan mencuri uang perjalanan dinas luar kota hingga 550 juta rupiah, dan puncaknya saat Firly Bahuri yang saat itu menjabat sebagai ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan.